Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Mana kabarnya anakku sekalian? Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, diberikan nikmat dari Allah, rezeki ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar ya, PAI dan budi pekerti ya. Dan pada hari ini kita memasuki pembelajaran yang ke-9 ya, semester kedua ya, tentang iman kepada qada dan qadar ya. Jadi iman kepada qada dan qadar itu adalah muatan akidah ya, dan termasuk rukun iman yang terakhir ya. Jadi iman kepada qada dan qadar atau kepada qadarnya saja atau kepada takdir istilahnya ya, itu merupakan rukun iman yang ke-6 atau rukun iman yang terakhir ya. Sebelum kita masuk pembahasan, perlu diketahui dulu kompetensi-kompetensi ataupun tujuan pembelajaran pada materi ini. Yang pertama adalah siswa diharapkan setelah belajar tentang iman kepada qada dan qadar, mengetahui pengertian apa itu qada ataupun pengertian qadar ya. Jadi perbedaannya juga paham ya. Yang kedua, mengetahui dalil-dalil yang mewajibkan iman kepada qada dan qadar ya. Yang ketiga, mengetahui dan memahami hal-hal yang harus diimani berhubungan dengan qada dan qadar. Jadi apa saja hal-hal yang perlu diimani, yang harus diimani terkait dengan iman kepada qada dan qadar. Yang selanjutnya, mengetahui macam-macam qada dan qadar atau macam-macam takdir ya. Kemudian tetap berusaha dan tidak pasrah kepada takdir, memahami hikmah ya, memahami hikmah beriman kepada qada dan qadar dan beriman kepada qada dan qadar. Ini yang terakhir harus ya. Terus akhirnya kita mengimani dengan benar qada dan qadar ya. Nah, kemudian sekarang dalil ya, iman kepada qada dan qadar sangat banyak ya. Ini hanya ambil beberapa hal ya. Banyak sekali iman qada dan qadar, baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis ya. Dari Al-Qur'an ya, Allah berfirman, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dan Dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan takdir, ukuran-ukurannya dengan tepat ya. Al-Furqan ayat 2. Ya. Dalam surah Sabbihis juga sama ya. Sabbihis ma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Ya. Jadi Allah menciptakan sabbihis ma rabbikal a'la, bertasbihlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Ini kepada Allah ya. Alladzi khalaqa, yang telah menciptakan, fasawwa, kemudian menyempurnakan ya. Walladzi qaddara, kemudian mentakdirkan, menetapkan ya takdirnya. Fahada, kemudian membimbing, memberi hidayah ya. Nah, ini jadi tahapan Allah menciptakan, menyempurnakan, menakdirkan dan membimbing ya, atau memberi hidayah kepada makhluknya ya. Kemudian dalam hadis ya, hadis Jibril yang terkenal panjang ya hadisnya. Ya, ini hanya kutipan saja dari sebagian isi hadis tadi. Ketika ada malaikat Jibril yang menjelma dari jadi manusia ya, yang datang tiba-tiba kemudian menanyakan kepada Rasulullah, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, kata orang tadi yang merupakan jelmaan malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah menjawab, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Iman adalah engkau
mengimani, meyakini akan adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, ya, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, kemudian kepada hari akhir, dan kamu beriman kepada qadar, baik yang buruk ataupun yang baik, ya. Ini tentang rukun iman, ya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sebagai pembelajaran kepada umatnya. Kemudian dalam hadis yang lain, ya, Rasulullah SAW bersabda, sekiranya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, dan maka dia sungguh melakukan tanpa menzalimi mereka, karena semua yang ada di langit dan bumi itu merupakan milik Allah, dan Allah bebas, ya, berkehendak apapun kepada yang ia miliki, yang ia ciptakan. Jadi seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan bumi, itu merupakan suatu yang haknya Allah, tidak menzalimi mereka. Dan sekiranya dia mengasihi mereka, maka rahmatnya lebih baik daripada amal mereka. Jadi apa yang diberikan kepada Allah kepada kita, ya, itu merupakan rahmat Allah, yakni kasih sayang Allah, ya. Karena ibadah kita, ya, untuk membayar nikmat yang ada di dunia itu enggak cukup, ya. Membayar mata kita saja, ibadah kita itu belum cukup. Mata kita bisa melihat, bisa memandang dengan berbagai macam, ya, warna, itu juga belum cukup ibadah kita. Nah, ketika Allah memberikan surga, itu bukan karena amal kita, tapi karena rahmat Allah. Karena amal kita tidak bisa, ya, disejajarkan dengan nikmat yang diberikan Allah, ya. Dan sekiranya kamu memiliki emas seperti gunung Uhud dan semisalnya, kita infakkan ke jalan Allah, maka dia tidak akan menerima sampai kamu beriman kepada qadar. Jadi kalau ada orang yang beramal banyak tapi dia tidak percaya kepada salah satu dari rukun iman, ya, maka dia kafir dan amalnya tidak diterima. Dan kamu mengetahui apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan meleset darimu. Jadi apa yang ditakdirkan untuk menimpa kita, maka pasti terjadi, ya. Dan apa yang ditakdirkan bukan bagianmu, maka tidak akan mengenaimu, ya. Maka ketika habis salat kita, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Allahumma la mani'a lima mana'ta, ya. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah jika engkau memberi, menahan atau jika kamu memberi, dan tidak ada yang bisa memberi jika kamu mencegah. Nah, ini, ya, bahwasanya kita harus meyakini bahwasanya apa yang Allah takdirkan untuk kita, maka pasti kita dapatkan, dan apa yang Allah tidak takdirkan untuk kita, maka tidak akan kita dapatkan. Dan sungguhnya jika kamu mati atas akidah selain ini, maksudnya mati dalam keadaan tidak beriman kepada takdir, maka masuk neraka, ya, kafir, ya, di neraka selamanya. Jadi wajib, ya, beriman kepada takdir, ya. Nah, sekarang kita pengertian kepada qada dan qadar, ya. Ya, menurut bahasa qada, ya, secara bahasa ini, ya, itu artinya hukum, ketetapan, perintah, kehendak. Itu secara bahasa, pemberitahuan, penciptaan. Nah, secara istilah pengertian yang sesuai dengan pengertian syariat, ya. Qada adalah ketentuan atau ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya. Jadi Allah sebelum menciptakan makhluknya merencanakan dulu, menentukan dulu, ya, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat, namanya qada. Jadi rencana Allah untuk semua makhluknya yang telah ditulis oleh Allah, ya, ditulis di Lauh Mahfuz, ya, itu namanya qada. Jadi ketentuan atau ketetapan Allah sebelum menciptakan makhluknya atau rencana Allah ini, ya. Dan itu pasti terjadi. Apa yang ditulis Allah pasti terjadi. Sedangkan qadar menurut bahasa kepastian, peraturan, ukuran.
Adapun istilah qadar adalah perwujudan atau terlaksananya ketetapan Allah tadi terhadap semua makhluknya dalam kadar dan ukuran tertentu sesuai dengan iradahnya atau kehendaknya. Ya. Jadi kalau qadar, ya pelaksanaan dari qadha istilahnya. Kalau gampangnya, jadi qadha itu rencananya, qadar itu pelaksanaannya. Ya. Jadi kalau qadha yang telah terjadi namanya qadar, jadi rencana Allah atau qadha Allah yang terjadi, ya, yang sudah terjadi, maksudnya yang sedang terjadi atau sudah terjadi, itu namanya qadar. Jadi terlaksananya qadha itu namanya qadar. Ya. Nah, hubungan qadha dan qadar seperti rencana dan pelaksanaan. Dan rencana ini pasti terlaksana. Ya. Semua qadha ketentuan Allah, ya, rencana Allah pasti akan terjadi. Ya. Nah, istilah di masyarakat ataupun di ulama-ulama ada yang mengatakan qadarnya saja atau takdir, biasanya menciptakan, ada mengatakan bahwa istilah qadar dan qadar dengan takdir, ya, atau qadar, ya. Makanya ada yang orang yang terkena musibah, orang banyak mengatakan ini sudah takdirnya, berarti maksudnya ini sudah qadar dan qadar Allah, ya. Nah, selanjutnya 4 hal yang harus diimani terkait dengan iman kepada qadar dan qadar. Jadi kita iman kepada qadar dan qadar harus mengimani 4 ini. Ya. 4 hal ini harus kita imani ketika kita beriman kepada qadar dan qadar. Ya. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ya. Liya'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, ya. Jadi supaya Allah menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Jadi ketika kita mengimani takdir atau qadar dan qadar, maka kita meyakini ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Jadi Allah mengetahui yang kecil ataupun yang besar, ya, yang gaib ataupun yang nyata, mengetahui, ya, yang telah lalu, yang sedang dan akan terjadi. Allah mengetahui apapun, ya, termasuk yang akan terjadi Allah tahu. Jadi ilmu Allah meliputi segala sesuatu, ya. Bahkan, ya, daun yang jatuh, ya, di kegelapan malam, ya, dari rantingnya itu Allah tahu dan itu Allah sudah tetapkan, ya. Jadi kita yang pertama iman kepada qadar dan qadar harus mengimani ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari pengetahuan atau ilmu Allah. Yang kedua, mengimani bahwasanya Allah menulis semua ilmunya, semua takdir makhluk di dalam sebuah lauh mahfuz, ya. Artinya ummul kitab, induk, ya, buku induk, ya. Ummul kitab, ya, ini buku induk yang berisi semua makhluk, ya. Takdir semua makhluk, ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman surah Al-Hadid, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa saja musibah atau sesuatu yang terjadi yang menimpa bumi dan juga menimpa dirimu itu telah tertulis di kitab, yakni Lauh Mahfuz, sebelum Allah menciptakannya. Dan sesungguhnya pada yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub faqala rabbi wa madza aktub, ya. Qala uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas saa'ah. Ya, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah pena.
ya, pena yang untuk menulis takdir. Penanya bagaimana kita tidak tahu ya. Allah mengabarkan, jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah pena, al-qalam ya. Tapi pena Allah itu sangat ya, mungkin sangat besar mungkin ya. Dan tidak ada yang tahu kecuali Allah bentuknya ya. Kemudian Allah memerintahkan pena tadi, al-qalam ya. Tulislah ya, suruh menulis. Kemudian pena tadi menjawab, apa yang aku tulis ya wahai Rabbku, Tuhanku ya. Kemudian Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya hari kiamat. Tadi pena disuruh menulis semua takdir makhluk ya, sampai hari kiamat ya. Ini ya hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ya. Kemudian yang ketiga ya, iman kepada masyiah atau kehendak Allah dan kuasanya yang menyeluruh. Jadi kehendak Allah pasti terjadi. Jadi jika Allah berkehendak pasti terjadi. Dalam surat Yasin Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun ya. Sesungguhnya perintah Allah apabila dia mengendaki sesuatu hanyalah berkata jadilah, maka pasti terjadi. Jadi ketika Allah berkehendak pasti ya, tidak ada yang bisa menghalangi kehendak Allah. Jadi kehendak Allah pasti terjadi. Ya, ini yang ketiga ya, rukun dari iman kepada qadar dan qadar, yaitu mengimani kehendak Allah yang pasti terjadi. Ya. Dan semua yang terjadi ya di alam semesta ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, iman bahwasanya Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Ya, Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ya, dalam surat Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Surat Az-Zumar ya. Bahwasanya Allah pencipta segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Jadi Allah yang menciptakan semua makhluknya ya, dari selain Allah adalah makhluk ya, dia Allah ciptakan ya. Jadi semua yang selain Allah adalah alam, alamin, Rabbul alamin, maka Allah disebut Rabbul alamin, pencipta alam semesta ya. Ini ya, jadi kita harus memahami ya, ada 4 hal yang harus diimani terkait iman qadar dan qadar. Yang pertama, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Kemudian Allah menulis takdir seluruh makhluk di Lauh Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluk ya. Yang ketiga ya, kehendak Allah yang pasti terjadi. Yang keempat, Allah pencipta segala sesuatu. Nah, ini ada selanjutnya ada pembagian takdir ya. Ada pembagian takdir dilihat dari waktunya, ada pembagian takdir dilihat dari hubungan dengan usaha manusia ya. Nah, pembagian takdir dilihat dari waktunya ini ada 4 ya. Yang pertama adalah takdir umuri, takdir azali ya, takdir umum ya. Takdir yang induk ya. Takdir ini meliputi segala sesuatu sejak 50.000 tahun Allah menciptakan langit dan bumi ya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menulis takdirnya dulu ya. Ya, sebagaimana dalam hadis, innallaha kataba maqadiral khalqi khamsina alfasanatin qabla ayyahluqa samawati wal ardh ya. Wa kana 'arsyu 'alal ma'. Allah telah menulis takdir segala makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan makhluk langit dan bumi, Allah menciptakan takdirnya dulu ya di Lauh Mahfuz tadi ya. Dan arasy Allah di atas air ya. Jadi ya, kita harus meyakini bahwasanya takdir makhluk, semua makhluk bukan hanya manusia, itu telah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ya. Itu takdir yang induk, takdir umum, takdir azali ya. Yang kedua, takdir umuri ya.
umur ini umur satu kali ya, ketika ya ini takdir yang diberlakukan atas manusia pada awal penciptaannya ketika pembentukan air sperma ya, bersifat 4 bulan dan bersifat umum. Jadi perorangan ini ya. Takdir ini mencakup untuk satu ya, ya, satu kali dalam seumur hidup ya, ditetapkan ketika manusia masih dalam perut ibunya ya, masih bentuk janin ya. Ketika meniupkan roh, malaikat menetapkan ya takdir rizki, ajal, kebahagiaan dan kesengsaraan ya. Rizki, ajal, bahagia dan sengsara. Ini yang ditetapkan ya. Jadi manusia ketika dalam perut ibunya itu Allah mengirim atau mengutus malaikat untuk meniupkan roh sekalian menetapkan takdirnya. Dan takdir ini itu rincian dari takdir azali ya. Rincian dari takdir azali ya, yang dibawa oleh malaikat ya ketika meniupkan roh di janin. Jadi rizkinya berapa ya selama hidupnya, kemudian ajalnya ya, umurnya berapa dia ya di dunia ini, bahagianya, sengsaranya, itu semua ditetapkan ya ketika manusia ditiupkan roh di dalam perut ibunya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah, ini hadisnya panjang ya, ini kutipannya saja dari penggalan hadis. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat yang diperintahkan untuk meniupkan rohnya dan mencatat 4 perkara, rizki, ajal, sengsara dan bahagia ya. Ini sahih hadis riwayat Bukhari ya. Yang ketiga, takdir sanawi, tahunan ini ya. Jadi takdir dicatat pada malam Lailatul Qadar ya, malam kemuliaan setiap tahun. Jadi apa yang terjadi selama setahun ya di bumi, ini takdir sanawi namanya. Bagaimana dalam surah Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah, maka para malaikat dan juga malaikat Jibril turun ke bumi ya. Ya. Dengan izin Tuhan untuk mengatur urusan, yakni takdir yang akan terjadi pada 1 tahun itu ya. Ini pun bagian dari rincian takdir azali ya. Dalam surah Ad-Dukhan, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, yakni malam kemuliaan Lailatul Qadar ya, dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yakni urusan masalah takdir ya. Yang keempat, takdir yaumi, harian. Jadi takdir yang berlaku tiap hari ya, yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang terjadi pada satu hari. Tiap hari ada namanya takdir harian, pelaksanaan dari takdir ya sebelumnya ya. Jadi Allah ya tiap hari dalam kesibukan ya, ini mengurus makhluknya dari penciptaan ya, rizki, penghidupan, mematikan, mengampuni dosa, menghilangkan kesalahan ya, semua. Nah, dalam surah Ar-Rahman Allah berfirman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah dalam kesibukan mengurus makhluknya ya. Nah, ketika takdir yang terakhir, yakni takdir umuri, takdir sanawi dan takdir yaumi, itu merupakan ya, penjabaran dari takdir azali yang pertama ya. Jadi kembalinya kepada yang pertama. Tadi perinciannya saja itu ya, dari yang 3 takdir tadi, perincian dari takdir umum yaitu takdir azali ya. Nah, yang selanjutnya pembagian takdir dilihat dari hubungannya dengan ikhtiar manusia. Ya, tadi kalau tadi dilihat dari waktunya ya, sekarang dilihat dari ikhtiar manusia atau usaha manusia, sebab akibat. Ada namanya takdir mubrom, yaitu takdir yang terjadi pada manusia yang sifatnya mutlak dan bawaan sejak lahir ya. Jadi takdir mubrom ini yang tetap saja ya, tidak berubah-ubah ya. Tetap
tidak bisa diubah ya dengan usaha manusia maksudnya. Seperti apa? Tanggal lahir ya. Orang tua kita tidak bisa memilih ya orang tua kita, ataupun warna kulit kita, jenis kelamin kita tidak bisa kita ubah ya, karena itu bawaan sejak lahir dan tidak bisa diusahakan dengan ikhtiar ya ataupun usaha manusia. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, dari takdir yang erat kaitan dengan usaha manusia. Yang ini ya berubah-ubah ya, dan terkait dengan hukum sebab akibat atau sunatullah ya. Seperti orang yang tadinya bodoh kemudian dia ya berdoa, belajar, akhirnya dia menjadi pandai. Orang yang tadinya miskin kemudian dia bekerja keras ya, akhirnya menjadi kaya. Nah, ini kaitannya dengan usaha manusia. Namun semuanya itu ada sudah di bawah takdir yang induk tadi. Semua perubahan, semua ketetapan itu semuanya ya kembalinya kepada takdir yang umum ya. Di perubahan berapapun sudah ditetapkan oleh Allah ya. Jadi kaitannya aja berkaitan dengan ikhtiar atau usaha manusia dibagi menjadi dua. Takdir mubrom yang bawaan sejak lahir tidak bisa dirubah. Takdir mu'allaq yang kaitannya dengan usaha manusia ya. Jadi bisa berubah terkait dengan sebab akibat ya. Nah, meskipun takdir ini telah dicatat, ditetapkan oleh Allah, tapi kita diwajibkan untuk berusaha ya. Ya, berusaha karena kita tidak tahu takdir kita. Tidak ada yang tahu takdir makhluk kecuali Allah ya. Kita nanti bagaimana tidak ada yang tahu, maka kita harus tetap berusaha ya. Kalau umat Islam diwajibkan beriman kepada qadar dan qadar, tetapi mereka tetap diwajibkan berusaha ikhtiar supaya lebih baik ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah. Jika tetap gagal, tidak boleh berusaha dan yakinlah itu sudah takdir dari Allah, dan di balik takdir Allah ada hikmah ya. Ada manfaat yang besar bagi manusia. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minin ad-dha'if. Fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza, walakin qul qadarullah wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amra syaitan. Mukmin yang kuat itu lebih baik tetapi dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, tetapi pada diri masing-masing punya kebaikan. Bersungguhlah untuk memperoleh apa yang bermanfaat bagimu dan memohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan malas atau jangan lemah. Apabila engkau tertimpa sesuatu, maka janganlah engkau mengatakan seandainya aku berbuat demikian maka pasti begini, enggak boleh ya. Jadi kita disuruh berusaha sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, tidak boleh malas ya. Dan ketika tertimpa sesuatu yang tidak mengenakan maka enggak boleh kita mengatakan aduh seandainya saja. Nah, itu enggak boleh ya. Akan tetapi ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al, itu yang diucapkan. Allah telah mentakdirkan dan apa yang Ia kehendaki pasti terjadi. Ya. Itu yang diucapkan ketika kita mengalami hal yang kurang mengenakan bagi kita ataupun yang tidak sesuai dengan keinginan, maka kita ucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al. Karena ucapan kalau saja seandainya itu membuka pintu syaitan ya, pintu untuk syaitan untuk menggoda kita. Jadi merupakan kalau misalnya kita seandainya menyesal ya, penyesalan berusaha itu merupakan godaan dari syaitan ya. Oleh karena itu ya kita harus kuat ya, menjadi mukmin yang kuat itu bukan hanya kuat fisik tapi kuat mentalnya ya, juga kuat imannya ya. Dan
Ya, jadi kita disuruh bersungguh-sungguh untuk ya berusaha untuk menggapai keinginan kita, ya. Dan jangan lupa untuk berdoa kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah, tidak boleh malas, ya. Itu ya intinya. Dan ketika terjadi yang tidak disukai oleh kita, maka kita mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Tidak boleh kita mengucapkan seandainya ya. Nah, sekarang hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya. Hikmahnya sangat banyak. Hikmah ini artinya hal-hal yang ada manfaat bagi kita yang besar dibalik dari suatu hal yang tidak mengenakan, ya. Yang pertama adalah banyak bersyukur dan bersabar. Orang yang beriman kepada qada dan qadar apabila mendapatkan keuntungan atau keberuntungan ataupun mendapatkan kesenangan, maka ia bersyukur kepada Allah. Dan syukur ini adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Dan apabila dia terkena ataupun mendapatkan ujian, musibah yang tidak mengenakan, maka ia bersabar, dan sabar ini sangat dicintai oleh Allah. Jadi kedua-duanya, baik itu dalam keadaan senang ataupun susah, seorang beriman, ya, yang beriman kepada qada dan qadar, maka dia akan bersyukur dan juga bersabar. Ya, ini semuanya baik. Ya. Yang kedua, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar, ketika memperoleh keberhasilan, dia sombong. Ini hasil karya saya, seperti Qarun, ya, diberikan ya kekayaan sangat banyak. Ya, dia mengaku ini kekayaan dari saya sendiri, ilmu saya, ya. Nah, ini sombong, ya. Dia tidak mengakui bahwasanya nikmat itu dari Allah, ya. Sebaliknya, ketika orang yang tidak beriman kepada qada dan qadar ini mengalami musibah, ya, ataupun yang tidak mengenakan, maka berputus asa, ya. Tidak meyakini akan adanya pertolongan Allah. Nah, orang yang beriman kepada qada dan qadar akan menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa. Yang ketiga, bersifat optimis dan giat bekerja. Manusia tidak mengetahui takdir apa yang terjadi pada dirinya. Semua orang tentu menginginkan, ya, nasib yang baik dan beruntung. Kebenaran itu tidak datang begitu saja, tetapi harus diusahakan. Oleh karena itu, orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa optimis, ya. Optimis itu artinya dia ada keyakinan, ya. Berpikir positif, ya, menghadapi kehidupan, dan giat bekerja dia. Karena ini adalah perintah untuk giat bekerja supaya meraih kebahagiaan. Yang keempat, jiwanya tenang. Apa? Orang yang beriman kepada qada dan qadar senantiasa mengalami ketenangan jiwa dan hidupnya, sebab ia selalu merasa senang dengan ketentuan dari Allah, apapun, baik itu senang ataupun susah, ya, maka dia merasa tenang hatinya, karena dia meyakini semua ketentuan Allah ini adalah baik baginya dan mempunyai hikmah, ya. Itu, ya, beberapa hikmah iman kepada qada dan qadar. Baik, kita tutup dengan doa qiyamul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.